Jadi kalian ini diperbolehkan sama OJK untuk negosiasi dengan pinjol ya, untuk tidak meneruskan pembayaran. Selain itu penyebaran data konsumen itu atau penyebaran data pribadi kan termasuk pidana. Yang biasa kalian bilang auto lunas kan ya karena ini gitu loh. Itu artinya pinjolnya kan nggak bertanggung jawab ya. Kalian dihalalkan untuk galbay. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena mereka tidak patuh aturan OJK gitu loh. Terus kita ngapain patuh aturan mereka? Kalian pernah merasa dicurangi oleh pinjol? Tagihan selalu membengkak tanpa alasan dan juga data pribadi bocor atau sudah lapor tapi cuma dianggap angin lalu. Tenang, kalian nggak sendiri. Seringkali kita diposisikan sebagai pihak yang lemah. Ya, masyarakat kecil selalu dalam posisi yang kalah. POJK nomor 22 tahun 2023 hadir sebagai tameng untuk melindungi kita semua dari praktik bisnis pinjol yang tidak adil. Nah, apakah aturan ini benar-benar akan melindungi konsumen, melindungi masyarakat, melindungi kita semua, atau justru malah memberi celah bagi para pinjol untuk lepas tanggung jawab? Mari kita bongkar faktanya. Aturan dalam pasal 3 POJK 22 tahun 2023 ini mengatur prinsip-prinsip utama dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan ya. Jadi sektor jasa keuangan itu macam-macam, bisa pinjol, bisa perbankan, bisa koperasi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat isinya itu ada dua poin utama yang bisa kita bongkar. Ya, kita ulas, kita diskusikan. Nah, di pasal 3 ayat 1 ini tertulis POJK itu dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Ya, di ayat 1, pasal 3 ayat 1 kan jelas di situ disebutkan ada perlindungan konsumen, ada perlindungan untuk masyarakat, untuk kita yang minjol ya. Nah, di pasal 3 di ayat 2 ini juga diterangkan bahwa POJK wajib menjalankan bisnis mereka dengan mengedepankan perlindungan konsumen. Artinya mereka ini nggak bisa seenaknya sendiri dalam menawarkan produk atau layanan keuangan, termasuk pinjolnya itu juga nggak bisa seenaknya sendiri. Dan di poin A ya, di poin pertama ini edukasi yang memadai. Jadi konsumen ya kita, masyarakat semua ini atau penerima dana harus mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami ya tentang produk atau layanan keuangan yang mereka gunakan. Jadi kalau kalian itu mau minjol itu harus paham dulu tentang informasi pinjolnya sebelum kalian minjol gitu loh. Pinjolnya juga harus memberikan edukasi atau memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat. Ya. Terus selanjutnya keterbukaan dan transparansi. POJK harus jujur dan transparan dalam menjelaskan biaya, resiko, dan ketentuan produk mereka. Jadi mereka ini, si pinjol ini harus menerangkan juga, menerangkan tentang transparansi, resiko, biaya, apapun itu. Jadi entah itu biaya admin di awal, atau biaya potongan di awal, resiko, dan macam-macam, semuanya harus mereka jelaskan. Nggak boleh ada biaya yang tersembunyi, atau bunga dan denda yang berubah-ubah. Ya, misalkan tiba-tiba bunganya nambah, dendanya nambah itu nggak boleh. Ya, secara aturan di OJK ini kan nggak boleh. Tapi Bang, saya sudah galbay 1 tahun lebih, jumlah tagihannya makin banyak, bunganya juga makin numpuk kan gitu. Oke, nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan. Kita lanjut dulu. Perlakuan adil dan bertanggung jawab. Nggak boleh ada diskriminasi atau jebakan yang merugikan konsumen. Nggak boleh ada diskriminasi atau jebakan yang merugikan masyarakat. Nggak boleh itu, ya. Menjalankan bisnis mereka ini dengan etika yang baik. Dengan etika yang baik. Bang, kalau disuruh minjol lagi, ya, kan ada itu. Pasti kalian pernah itu. Disuruh minjol lagi di aplikasi lain. Gimana kan gitu. Itu artinya pinjolnya kan nggak bertanggung jawab ya. Itu kan jebakan yang merugikan konsumen, yang merugikan nasabah, yang merugikan masyarakat. Artinya mereka ini nyuruh kalian minjol lagi buat bayar mereka gitu kan. Itu tidak diperbolehkan dalam OJK ini. Ya aturan OJK kan di situ disebutkan perlakuan adil dan bertanggung jawab.
Nggak boleh mereka nyuruh-nyuruh kita minjol lagi buat nutup tanggungan yang sebelumnya, nggak boleh itu. Terus ini juga ada perlindungan aset, privasi, dan data konsumen ya. Jadi data konsumen ini wajib dijaga dan nggak boleh disalahgunakan. Ini penting banget. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, banyak kasus penyalahgunaan data oleh pinjol ya. Jual beli data, penyebaran data pribadi, dan seterusnya. Bang, kalau data saya sudah disebar bagaimana ya? Kan ada banyak itu kasusnya. Foto saya sudah disebar, dikasih caption maling kotak amal masjid. Ya, ada kan seperti itu. Terus ada lagi juga fotonya dikasih caption open BO kalau cewek ya. Disebar di Facebook, di Instagram, di medsos yang lain itu. Jadi itu berarti pinjolnya kan sudah melanggar prinsip perlindungan pribadi data konsumen ya. Sudah melanggar prinsip ini gitu loh. Selain itu penyebaran data konsumen itu atau penyebaran data pribadi kan termasuk pidana. Yang biasa kalian bilang auto lunas kan ya karena ini gitu loh. Mereka melakukan tindakan melawan hukum. Ya, jadi kalian anggap auto lunas gitu. Ya karena mereka melanggar aturan kan seperti itu. Oke, lanjut dulu. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Nah, ini pasti kalian tunggu ini. Kalau konsumen punya masalah, PUJK atau pinjolnya harus punya mekanisme pengaduan yang cepat, jelas, dan adil. Ya, misalnya kalian sudah nggak mampu bayar ya, macet, tapi pengen nama baik kalian itu bersih di OJK. Bersih nggak masuk slik OJK kan gitu. Ini juga penjelasan dari pertanyaan yang sebelumnya, yang galbay 1 tahun lebih tadi ya. Jadi kalian bisa gunakan poin ini. Di sini ada kalimat penyelesaian sengketa ya. Jadi pinjol ini wajib menyelesaikan sengketa secara efektif, cepat, jelas, dan adil kan gitu. Jadi kalian ini diperbolehkan sama OJK untuk negosiasi dengan pinjol ya, untuk tidak meneruskan pembayaran. Kenapa kok tidak meneruskan pembayaran, Bang? Dengan dasar alasan apa? Ya dengan dasar alasan kalian sudah tidak mampu gitu loh. Dengan alasan macet, dengan alasan ya bunganya tambah tinggi, tambah bengkak, kalian tidak mampu. Ya. Misalnya pokok tanggungan kalian itu di sini 1 juta ya, misalkan. Terus sudah bayar 1,5 juta ya. Artinya di sini kalian kan sudah membayar melebihi pokok pinjaman. Ya, melebihi pokok pinjaman. Dan itu boleh melakukan negosiasi, diperbolehkan oleh aturan OJK ini gitu loh. Sekelas perbankan aja bisa kok, boleh kok negosiasi. Ya minta keringanan boleh kok. Apalagi kelas pinjol, masa nggak boleh, kan gitu. Dan pastikan jika kalian akan melakukan pembayaran, nominal di aplikasi pinjolnya itu sudah sesuai kesepakatan ya. Artinya nominalnya sudah ganti. Sudah sesuai negosiasi kayak gitu. Kalau nominalnya itu tetap ya jangan melakukan pembayaran ya. Ya ini khusus poin ini khusus untuk bagi kalian yang apa ya macet tapi namanya pengen bersih di OJK ya nggak masuk slik OJK. Ya kalau bagi saya sendiri ya saya nggak penting kok slik OJK itu. Nggak penting diblokir apa di apalah itu terserah lah. Terus yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah penegakan kepatuhan ya. Jadi POJK wajib patuh terhadap aturan ini ya. Di situ wajib, nggak ada alasan untuk mangkir dari tanggung jawab. Jadi pinjol ini wajib patuh kepada aturan OJK ini. Nggak ada alasan untuk mereka mangkir. Ya, nggak ada alasan untuk mereka tidak patuh gitu loh. Terus poin selanjutnya persaingan yang sehat ya. Persaingan yang sehat, PUJK dilarang melakukan praktik bisnis yang tidak adil, seperti monopoli atau merugikan konsumen demi keuntungan sepihak. Nah, termasuk di sini termasuk nyuruh kalian minjol lagi ya untuk nutup tanggungan yang lama itu nggak boleh karena di sini kan disebutkan bahwa persaingan yang sehat ya nggak boleh nyuruh-nyuruh itu nggak boleh atau memang pinjolnya itu main manipulasi, main jebakan. Ya itu nggak boleh, persaingan tidak sehat itu. Nah ini ada 7 prinsip yang wajib dipatuhi oleh pinjol ya.
Lalu gimana Bang kalau pinjolnya melanggar salah satu dari 7 prinsip ini? Kalian dihalalkan untuk galbay. Halal untuk galbay. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena mereka tidak patuh aturan OJK gitu loh. Terus kita ngapain patuh aturan mereka? Seperti itu ya sahabat. Tapi Bang kan saya dulu yang nyalahi aturan, telat bayar lalu datanya disebar kan gitu. Di aturan OJK kan nggak ada jika konsumen telat bayar itu datanya disebar. Kan nggak ada aturan seperti itu. Jadi kalian juga harus tahu status hukum sebuah perjanjian dan peraturan gitu loh. Nggak boleh mereka sebar-sebar data itu nggak boleh. Oleh karena itu, kita sebagai konsumen ya, kita sebagai masyarakat juga harus aktif, kritis, dan waspada terhadap produk atau jasa keuangan yang kita gunakan, sahabat ya. Jangan sampai kita ini dikibulin gitu loh. Dibohongin sama mereka, dijebak sama mereka, ya. Begitu sahabat ya, informasi yang bisa saya berikan. Semoga ini bisa membuka wawasan dan menguatkan mental kita semua. Salam galbay dan waspada jebakan digital.